Assalamualaikum, dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga, jarang-jarang ya ini aku ngevlognya di malam hari. Nah kali ini aku mau ngajakin teman-teman untuk ngikutin aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya di malam hari. Ini aku ada kedatangan paket, jadi aku beli taplak meja untuk di ruang tamu ya, supaya ganti-ganti aja gitu, merubah sedikit suasananya. Aku suka sama taplak mejanya dan udah beberapa kali juga beli di toko yang sama. BTW ini tuh ukurannya 35 kali 150 ya kalau nggak salah, dan harganya Rp33.000. Untuk linknya teman-teman nanti bisa cek aja ya di description box. Taplak meja ini tuh bahannya kanvas ya. Kalau teman-teman nanti mau beli samaan juga, mohon untuk diperhatikan ya cara pencuciannya, karena sepengalaman aku kalau punya taplak meja yang bahan kanvas itu direndamnya nggak usah terlalu lama ya, terus nggak usah dibros alias dikucek-kucek aja. Terus kalau misalnya udah kotor ya udah langsung dicuci, karena dulu kan aku nggak ngerti ya caranya merawat yang bahan kanvas. Aku main bros-bros aja, terus ngerendamnya juga lama, taunya dia langsung luntur alias pudar. Karena sekarang udah ngerti cara merawat taplak yang bahan kanvas, aku jadi suka karena jadi apa ya, lebih awet aja gitu daripada yang aku kira ya. Dan karena ini taplak mejanya udah ganti, sekalian deh aku sapu-sapu lah ya sedikit. Aku mau belanja ke Lotte, mau beli beberapa bahan persiapan untuk bekal kakak Caca ke sekolah ya. Jadi teman-teman nanti temenin aku ya. Aku tunggu pas suami pulang kerja dulu, baru nanti kita pergi bareng. BTW mohon maaf kalau suaraku kadang terdengar agak serak ya. Udara belakangan di Lombok itu dingin banget, jadi ya alergiku kambuh, suka flu dan suka radang tenggorokan. Aku nonton berita juga katanya memang beberapa daerah itu suhunya jadi lebih dingin ya, padahal sekarang tuh lagi musim kemarau. Jadi ya kita harus pintar-pintar lah ya jaga kondisi tubuh. Kalau teman-teman gimana nih suhu di daerahnya? Apakah jadi lebih dingin juga? Boleh ya sharing-sharing di komen. Dan ini aku udah selesai sapu-sapu ruang tamu. Aku mau siap-siap dulu ya, mau dandan. Habis ini cus kita belanja. Oke, kita udah sampai ya di Lotte. Langsung aja cus kita belanja. Rencananya itu aku mau beli telur sama beberapa buah-buahan ya, untuk bekal kakak Caca ke sekolah. Insya Allah pengen bekalnya itu jadi lebih baik, alias pengen real food, dikurangi lah semua yang coklat-coklat, micin-micin. Jadi ya harus ekstra ekstra masak. Aku mau beli telur dulu ya, beli telurnya sekarpet, dan ini harganya sekarang 56.900. Sekarpet itu isinya 30 butir. Jadi kalau misalnya aku kesiangan ya, aku biasanya buatin omelet aja alias telur dadar buat kakak Caca, supaya bekalnya itu minimal nggak ciki-ciki deh, karena kakak Caca sekarang itu jadi gampang batuk kalau kebanyakan makan ciki-ciki, lebih sensitif aja gitu anaknya. Aku juga jadi lebih semangat ya cari-cari inspirasi bekal buat anak sekolah yang sehat, karena ya jujur belakangan ini tuh aku suka ngasihnya ciki-ciki, terus coklat, jelly, pokoknya yang gampang-gampang lah, gampang-gampang bagi aku, tapi efeknya juga kurang baik kan buat anak. Makanya ini aku berusaha untuk merubah diriku supaya bisa lebih rajin lagi gitu untuk ngasih makanan yang lebih sehat lah buat anak. Harus usaha ya supaya ada perubahan. Dan tadi aku udah ambil mangga, ngambil 2 aja, terus ada buah jeruk juga, sama nanti aku mau beli apel. Jadi insya Allah bekalnya kakak Caca itu pokoknya wajib harus ada nasi, lauknya bebas, entah nanti dia pakai telur atau pakai nugget, ayam goreng atau sosis goreng, pokoknya wajib nasi, atau sesekali ganti mie lah ya. Dan ada buah-buahan. Pokoknya aku berusaha banget untuk nggak ngasih ciki-ciki sama coklat untuk sementara ya, dan semoga aku bisa konsisten, amin. Oh iya, sambil aku belanja aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah ya. Kemarin ada yang request minta aku ceritain gimana ceritanya aku ketemu sama pas suami sampai pindah ke Lombok. Kalau nggak salah udah pernah aku jawab ya di vlog sebelumnya, cuma aku juga lupa di vlog yang mana. Jadi ya udahlah ya, aku ceritain ulang aja. Cuma ya kalau cerita sedetail-detailnya pasti panjang banget kan, kita cerita singkatnya aja, oke? Jadi pertama kali aku ketemu Pasu itu di Jakarta, kita teman sekantor, tapi ya di awal hubungannya ya biasa aja, teman biasa gitu kan. Terus pas suami dimutasi lah dia ke Papua selama 2 tahun. Setelah 2 tahun di Papua, dia balik lagi ke Jakarta. Nah pas dia balik itulah kita mulai deket, terus
jadian, ya udah nikah dan akhirnya punya kakak Caca. Aku hamil kakak Caca itu lumayan luar biasa ya perjuangannya, karena kan aku ada riwayat autoimun. Terus aku harus bolak-balik ke rumah sakit setiap hari. Pas suami itu nggak tega ngeliat aku, akhirnya dia resign. Dan setelah kakak Caca lahir, kita berdua pengangguran ya. Jadi kita pindah deh ke Lombok untuk memulai hidup yang baru. Begitulah ceritanya. Oke, udah selesai belanja. Ini sampai di rumah aku langsung sat-set masak ya. Rencananya itu, maksudnya nggak ada rencana mau masak, tapi mikir besok kayaknya pasti bakalan rempong. Jadi ya udahlah, aku maksain diri buat masak ini malam-malam. Aku mau bikin stok lauk ya buat besok, supaya besok aku bisa libur masak. Ini aku lagi ngegoreng ikan tongkol ya, ada 1 kilo. Nanti setengah buat kakak Caca, setengahnya buat aku. Terus ini ada ceker juga, udah lumayan lama ya di freezer, jadi mau aku masak aja. Dan aku mau bikin soto ceker yang pasti bakalan kemakan ya sama orang di rumah. Cekernya ini aku rebus dulu ya. Untuk rebusan pertama ngebuang kotorannya, nanti baru kita ganti air rebusan kedua untuk jadi kuah sotonya. Untuk ikan tongkol ini aku gorengnya ya biasa aja sih, nanti tinggal ditumis ya. Rencananya pengen bikin balado, tapi kayaknya kalau bikin balado bakal kelamaan ya. Dan ini tuh udah malam banget, kita harus tidur kan. Jadi ya udahlah, aku bikin tumis kecap aja. Masak yang gampang-gampang aja, yang penting enak. Dan ini si tongkolnya udah mateng, langsung aja aku bagi 2 ya. Setengah buat kakak Caca dan setengahnya kita bikin tumis kecap. Masak serba ditumis-tumis itu udah jalan ninja ya, supaya PR masaknya bisa segera kelar. Ini aku bikin tumis kecapnya juga gampang banget. Tinggal tumis aja per bawangan bamir baput sampai dia layu dan wangi ya. Pokoknya udah agak kecoklatan gitu. Terus baru deh ditambahkan irisan percabean. Aku pakai cabai merah, cabai hijau sama cabai rawit ya sedikit biar ada pedes-pedesnya. Terus kasih daun jeruk dan salam sama irisan tomat. Dan ini tinggal dioseng-oseng aja, ditumis sampai semuanya layu dan agak matang ya. Nanti kita kasih air juga sedikit supaya dianya nggak gosong. Dan ini tinggal dimasukkan si tongkol yang tadi udah kita goreng. Bikin tumis ikan tongkol paling enak kalau tongkolnya disuir-suir ya. Cuma aku lagi mager biar gampang aja gitu, langsung aja deh aku masukin utuh ya si tongkolnya. Rasanya juga sama aja sih, nggak ada yang beda. Ini tinggal dibumbuin ya pakai kecap manis, aku kasih sedikit saus sambal, terus kasih saus tiram. Boleh dikasih lada sama penyedap juga ya, sama garam nanti setelah koreksi rasa. Fungsi air di sini juga supaya semua bumbunya itu bisa lebih meresap ya ke ikan tongkolnya. Sebenarnya aku lebih suka masak di malam hari, karena kalau udah masak malam, pagi-pagi tuh jadi lebih santai, bangunnya itu apa ya, berasa ringan aja gitu. Dan aku jadi punya waktu yang lebih banyak ya untuk mengurus diri sendiri. Bisa berangkat pagi-pagi itu udah rapi, udah dandan cantik, pokoknya nggak kalang kabut lah jadinya. Kalau emang nggak bisa masak malam, biasanya sih karena kecapean ya, aku masaknya itu di jam setelah nganterin kakak Caca ke sekolah. Karena kalau pagi-pagi itu pastilah dijamin bakalan keteteran ya. Pagi-pagi tuh pokoknya fokusnya buat ngurusin kakak Caca aja, supaya dianya bisa berangkat ke sekolah dengan nyaman. Terus dari rumah juga udah sarapan. Ya intinya kita sendirilah ya yang paling paham bagaimana manajemen waktunya yang terbaik buat kita, supaya bisa nyaman dan tetap happy gitu ngerjain semua PR ibu rumah tangga. Kalau teman-teman di rumah gimana nih manajemen waktunya? Kalian lebih suka masak pagi, masak malam, atau masaknya pas siang hari? Boleh ya sharing-sharing, kali-kali aja aku bisa dapat pandangan baru gitu. Gimana caranya ngatur waktu yang nyaman ya. Dan ini si tumis ikan tongkolnya juga udah jadi. Jadi dari tadi tuh aku nunggu airnya meresap dan ini udah selesai, siap untuk disajikan. Maksudnya ditunggu dingin ya, baru nanti kita simpan di dalam kulkas alias di bagian chiller. Besok tinggal dipanasin aja kalau mau dimakan, dan tinggal bikin sayur ya. Aku bikin sayur itu ya tergantung mood aja. Padahal sebenarnya sayur tuh ada di kulkas, tapi terlalu mager gitu buat masaknya. Tumis tongkolnya udah jadi, langsung aja ya kita bikin menu kedua. Aku mau bikin soto ceker. Ini bumbunya yang aku tumis ada bamir baput, terus jahe sama kunyit. Kunyitnya ini aku pakai yang bubuk ya. Kebetulan yang yang asli itu kunyitnya aku udah habis. Jadi ya udah pakai yang bubuk aja. Dan pas ngeblender ini aku kebanyakan pakai air. Jadi ya numisnya agak lama, PR ya. Oh iya, aku pakai ketumbar
juga sedikit, dan ini bumbunya udah mateng ya, alias udah nggak langu, udah wangi. Tinggal dimasukin deh ke kuah cekernya. Tadi aku juga udah tambahin daun salam sama daun jeruk, dan ini tinggal dibumbuin aja ya pakai garam, penyedap, terus masak deh sampai si cekernya mateng. Karena ini tuh besok pagi kan mau dipanasin juga ya, jadi ya aku masaknya sebentar aja. Rasanya udah enak. Nanti terakhir tinggal dikasih irisan daun bawang. Gampang kan? Kalau simpan si soto ceker itu nggak perlu masukin kulkas ya. Pokoknya kalau udah dipanasin gak usah diaduk, simpan aja gitu. Si soto ceker ini tetap awet kok walaupun dia ada di suhu ruang ya, alias tidak masuk ke dalam kulkas. Aku sampai lupa ya nyapa teman-teman di rumah yang baru bergabung di channel ini. Selamat datang dan salam kenal ya semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Semoga kalian semuanya sehat ya, amin. Ini soto cekernya udah enak ya rasanya. Tinggal matiin kompor. Ini aja sih stok lauk yang aku buat ya buat besok. Jadi besok aku libur masak, tinggal dipanasin aja. Ini ada ikan tongkol goreng buat kakak Caca, terus ada ikan tongkol tumis kecap ya buat aku sama Pak Su. Terus ini juga ada soto ceker. Lumayan lah, besok pagi udah nggak mikir ya mau makan apa. Dan ini aku tunggu dulu semuanya dingin, baru nanti kita simpan ya di kulkas untuk si ikan tongkolnya. Kalau sotonya mah di luar aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.